Wah, sudah waktunya ini ibadah online di KT Citra Raya. Ayo adik-adik, siapkan hati kita. Kita dengan semangat memuji Tuhan dan kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita bersama-sama siapkan diri kita. Oke adik-adik. Selamat pagi adik-adik, Shalom. Walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, kita tetap bisa beribadah di rumah masing-masing. Puji syukur kepada Tuhan. Doa lause untuk adik-adik sekalian tetap sehat, tetap semangat beribadah kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak tinggikan nama-Mu. Syukur Tuhan atas kasih Tuhan, atas kebaikan Tuhan yang setiap hari kami rasakan. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan beribadah menyembah Tuhan. Terlebih Tuhan, Kau mau ampuni segala dosa kesalahan kami. Sucikan setiap kami, layakkan kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati ibadah kami pada pagi hari ini.
dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Landasan firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil di dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 16. Ayo semua buka Alkitabnya. Kita akan baca sama-sama. Kemudian yang kedua kita akan hafal ayat Alkitab ini ya. Mari kita membaca Alkitab kita. Lukas pasal 6 ayat 16. Lukas pasal 6 ayat 36. Lukas pasal 6 ayat 36. Demikian bunyinya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekali lagi ya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sudah bisa hafal adik-adik? Kita tutup Alkitabnya. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kita murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Pagi hari ini adik-adik, kita tahu saat ini adalah saat pandemi COVID-19, di mana-mana sulit. Di mana-mana sulit. Banyak yang kehilangan anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, mereka yang sakit. Tetapi kita tetap mau tahu Tuhan kita tetap baik. Dia adalah God is so good, tetap baik selama-lamanya. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia baik. Persembahan terlebih dahulu, kita akan pujikan kemurahan-Mu lebih dari hidup sambil kita mempersiapkan diri memberikan persembahan. Kamu
Berdoa untuk persembahan dan berdoa juga untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini adalah kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus sendiri yang menerangi hati setiap kami, menerangi juga akan lause yang akan membawakan firman Tuhan, supaya firman boleh dibagikan dengan jelas kepada setiap kami. Kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami juga berdoa, bersyukur bahwa pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan memberikan persembahan. Kira Tuhan sucikan uang ini untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan, khususnya di lingkup sekolah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan kemurahan hati Raja Artasasta. Kemurahan hati itu artinya apa? Hati yang murah. Hati yang tergerak untuk mau membantu orang lain. Hati yang tergerak untuk memberikan sesuatu dengan tulus ikhlas kepada orang lain. Dan kemurahan hati ini ada di dalam salah satu buah roh. Tuhan mau kita kerjakan di dalam hidup kita setiap hari. Raja Artasasta, siapa Raja Artasasta? Raja ini adalah salah satu raja kerajaan Persia. Kalau hari ini kerajaan Persia itu adalah di Iran, daerah Timur Tengah. Apa hubungannya Raja Artasasta memberikan kemurahan hati kepada orang-orang Israel? Kita akan belajar secara sedikit. Kerajaan Israel pada waktu itu dipimpin oleh banyak raja-rajanya yang tidak takut akan Tuhan, yang jahat di mata Tuhan. Artinya melanggar perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, apa dia tidak mentaati, dia langgar. Bahkan adik-adik, dia mengajak rakyatnya untuk menyembah berhala, untuk menyembah dewa-dewa, baik itu dewa Baal dan banyak dewa yang lainnya. Mereka tidak boleh menikah dengan orang yang tidak percaya Tuhan, tetapi itu yang dilakukan. Mereka menikah dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan murka kepada mereka. Dan Tuhan membiarkan mereka dijajah oleh kerajaan Babel. Dengan raja yang terkenal kita adalah Raja Nebukadnezar, ya. Dijajah oleh kerajaan Babel. Hidup menjadi daerah jajahan itu nggak enak, adik-adik. Mereka yang pintar-pintar, orang Israel yang pintar-pintar, orang Israel yang kuat-kuat dibawa ke Babel. Tetapi orang Israel yang lemah, yang kurang pintar ditinggal di Yerusalem. Orang Israel sekarang papanya yang kuat, yang sehat dibawa ke Babel. Anak-anak istri ditinggal. Terpecah belah. Apakah itu enak? Mereka mengalami saat-saat sulit pada waktu itu. Dan Tuhan membiarkan orang Israel mengalami saat-saat sulit. Adik-adik. Nah, setelah kerajaan Babel menjajah Israel, berpuluh-puluh tahun kemudian kerajaan Babel dikalahkan oleh kerajaan Persia. Nah, hari ini kita akan mendengar cerita apa hubungannya Raja Artasasta berbaik hati, bermurah hati kepada orang Israel. Kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu di dalam kitab Nehemia pasal 1 ayat 5 sampai ayat 11. Kita baca, ini adalah doa Nehemia. Cerita ini kita ada dua tokoh penting, yaitu Nehemia dan Raja Artasasta.
Kita baca ya Nehemia. Ini doa Nehemia bagi orang Israel. Ayat kelima. Ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Nehemia menyadari bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan pencipta langit. Dia maha besar dan dahsyat. Dia berpegang pada perjanjian dan kasih setianya kepada orang yang mengikuti perintahnya. Ayat 6 dikatakan, berilah telingamu ya Tuhan, bukalah matamu, dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Nehemia bilang, Tuhan ampuni dosaku, ampuni dosa orang Israel, ampuni dosa kaum keluargaku, dan dengarlah doaku ya Tuhan. Bukalah matamu ya. Didoakan siang dan malam. Ayat ke-7. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Mengaku dosa ya. Kami sangat bersalah Tuhan. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu. Bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Ini janji Tuhan. Tuhan bilang kalau kamu tidak setia, kamu akan tercerai-berai. Tetapi kalau kamu kembali bertobat dan kembali mentaati firman Tuhan, dari ujung langit pun akan kukumpulkan kembali. Itu janji firman Tuhan kepada orang Israel. Ayat 10. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ayat 11 perhatikan. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku menjadi juru minuman raja. Adik-adik, Nehemia berkata kepada Tuhan, Tuhan sekali lagi dengar doa kami ya Tuhan. Supaya ayat 11b, biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Orang ini siapa adik-adik? Yaitu Raja Artasasta. Dan Nehemia adalah menjadi juru minuman Raja Artasasta. Menjadi juru minuman itu enak apa enggak enak adik-adik? Tak rasa enak ya kalau ada raja minum jus jeruk. Wah, Nehemia juga menikmati dulu jus jeruknya. Kalau raja minum jus anggur, Nehemia menikmati dulu jus anggurnya. Tetapi kalau ada orang yang berbuat jahat kepada Raja Artasasta, minuman itu diracun, maka Nehemia yang terlebih dahulu meninggal. Pekerjaan ini pekerjaan cukup berisiko adik-adik ya. Ini yang dikerjakan oleh Nehemia. Nah, kenapa Nehemia berdoa seperti tadi? Karena Nehemia mendengarkan satu berita dari saudaranya. Bahwa tempat asalnya yaitu Yerusalem diporak-porandakan oleh musuh. Tembok-temboknya dihancurkan. Pintu gerbangnya dibakar. Siapa yang gak sedih? Kalau tempat asal kita hancur lebur. Nehemia sangat-sangat sedih. Tapi kita tahu dia datang kepada Tuhan.
Dia menyadari itu kesalahan dari orang Israel. Sebab itu dia tahu waktu dia berdoa yang kita tadi tahu baca. Dia dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Menjerit mohon Tuhan mendengar doanya. Puji Tuhan adik-adik. Raja Artasastra digerakkan oleh Tuhan. Tuhan menggerakkan hati Raja Artasastra. Pada waktu Nehemia datang membawa minuman raja. Raja Artasastra melihat Nehemia nggak biasanya ini ya. Badannya sehat tetapi mukanya murung. Oleh sebab itu Raja Artasastra bertanya kepada Nehemia. Nehemia, mengapa kamu murung? Nehemia tahu ini adalah Tuhan yang menggerakkan Raja Artasastra. Nehemia akhirnya dia curhat ya. Dia ngomong bahwa Yerusalem, kota asalnya hancur lebur Raja Artasastra. Sebab itu saya sedih sekali karena keluarga saya, asal mula saya, nenek moyang saya, semua dihancurkan oleh musuh. Nah adik-adik, Raja Artasastra yang sudah digerakkan oleh Tuhan memberikan izin kepada Nehemia untuk cuti adik-adik. Cuti pulang ke Yerusalem dengan rombongannya untuk membangun kembali Yerusalem. Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan, tidak mungkin Raja Artasastra akan memberikan privilege ini, akan memberikan cuti kepada Nehemia. Bukan hanya cuti, Nehemia juga diberikan apa? Kayu-kayu yang bagus-bagus, yang kualitas bagus, dibawa pulang untuk membangun Yerusalem. Bukan hanya itu lagi adik-adik, diberikan juga surat izin. Karena kalau tanpa surat izin, mereka itu membawa kayu, membawa hasil bahan bangunan, dibawa ke Yerusalem. Tidak mudah. Melewati daerah demi daerah. Tidak mudah adik-adik. Mereka bahkan mungkin tidak bisa sampai Yerusalem. Tetapi Raja Artasastra bermurah hati memberikan surat izin. Sehingga Nehemia dengan mudah melewati satu daerah yang dipimpin oleh bupati-bupati. Mereka memberikan izin karena ada surat sakti dari Raja Artasastra. Mereka sampai di Yerusalem. Mereka bersama-sama bergotong royong. Mereka membangun Yerusalem. Dengan tidak lupa mengucap syukur kepada Allah pencipta alam semesta yang telah mendengar doa Nehemia. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan kesaksian apa yang menjadi implikasi kita. Yaitu kita dalam musim pandemi ini adik-adik. Kita anak-anak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kita mau belajar bermurah hati. Memberikan saudara-saudara kita, teman-teman kita, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang sakit, mereka yang kehilangan anggota keluarganya. Mari kita mau bersama-sama memberikan bermurah hati kepada mereka. Baik itu kita memberikan uang, kita memberikan masker, memberikan apa saja yang bisa kita berikan untuk saudara-saudara kita yang lain. Sekian, amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan walaupun kami di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kami pada waktu kami mengalami kesulitan atau apapun juga. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Engkau pencipta langit dan bumi. Engkau yang berkuasa atas segalanya. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan melalui firman Tuhan hari ini mengajar kami. Untuk kami bermurah hati. Seperti yang Allah Bapa kami yang di surga. Yang juga bermurah hati. Untuk kami
mengasihi saudara kami, mengasihi teman-teman kami, mereka yang kekurangan, mereka yang kehilangan pekerjaan, kami boleh membantu mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa ya, kita terapkan firman Tuhan itu di sekeliling kita. Nah, kita minggu depan juga akan lanjut tentang cerita tokoh dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu ingat ya, minggu depan kita ketemu lagi. Sampai jumpa.